Oke, jadi di video kali ini gue pengen bongkar-bongkar iPhone lagi. Udah lama banget ya kan gue nggak buat konten perbongkar-bongkaran ya kan. Dan ya objek yang lagi lo lihat ini adalah bahasa gue gitu. Anjir. Objek yang lagi lo lihat ini ya yang lagi handphone yang lagi lo lihat ini adalah iPhone 8 dan gue beli iPhone 8 ini lebih murah daripada iPhone 7. Kok bisa bang lebih murah? Link videonya ada di deskripsi. Udah cukup detail gue jelasin. Jadi ya buat yang belum nonton kenapa gue bisa dapetin iPhone 7, iPhone 8 ini. Ini iPhone 8 lebih murah daripada iPhone 7. Videonya ada di deskripsi, lo klik aja dulu. Dan yaudah, oke. Jadi ini iPhone ya. Oh ya, by the way sebelum lanjut videonya, sorry kalau ada penurunan kualitas karena gue lagi ngetes HP ya. Yang jelas gue nggak ngerekam pakai kamera biasanya, gue ngerekam pakai kamera HP. Dan yang jelas gue nggak ngerekam pakai iPhone, gue ngerekam pakai Android dan gue lagi ngetes aja bagus atau nggak. Dan gue tambah mic tambahan juga karena pengen tahu banget kualitas videonya tuh seperti apa tanpa mic tambahan, tanpa degrading. Dan ini cahayanya cahaya bukan di studio gue, jadi ini cahaya alam aja gitu. Dan gue nggak tahu sih hasil video bagus apa nggak, tapi di layar sini gue lihat hasil videonya lumayan. Dan yaudahlah lanjut lah. Nah jadi gue pengen ngontenin ini adalah sebuah iPhone 8 ya. Dan kalau dilihat di sini, wah gila sih, lu bisa lihat nih kesehatan baterainya ini chaos, chaos parah, parah. Ini kesehatan baterainya servis. Gue sedikit jelasin dulu deh. Gue jelasin sedikit. Kalau seandainya lu punya iPhone dan baterainya itu servis, itu adalah hal yang wajar dan masih event-event aja dipakai. Cuman kalau udah kesehatan baterainya servis nih diklik, ini kapasitas maksimum ya 64%, kayak yang iPhone 8 yang gue pegang ini. Ini kapasitas maksimum 64% ini tidak layak pakai. Sama sekali nggak layak pakai karena bakal mengganggu banget buat dipakai harian. Kalau seandainya di pengaturan lu ketik ke pengaturan terus lu ketik ke menu baterai, habis itu ada status service seperti ini, dan begitu status service-nya diklik dan kapasitas maksimumnya masih di 70-an persen gitu, apalagi di 78, 75 ke atas, itu masih fine parah, masih enak aja dipakai ya. Cuman kalau mau lebih awet tinggal ganti sih. Ya namanya udah servis, kalau mau lebih awet dipakai long term untuk daily, pokoknya kalau udah ada status servis ya ganti sih. Cuman kalau seandainya masih kapasitas maksimumnya ini di 70-an persen ke atas, 75% ke atas, itu masih fine banget dipakai. Nah untuk kapasitas maksimum yang udah 60-an persen kecil, kalau 60-an persen gede kayak 68 persen, 69 persen, itu borosnya terasa banget. Cuman kalau 64% ini ada kecacatan yang bakal lu alamin di iPhone lo. Nggak semua sih, cuman mungkin mostly lu bakal banyak ngerasain. Kalau seandainya baterainya ini kan masih 81% nih, tuh lu bisa lihat. Kalau seandainya kapasitas maksimum lu kayak 50%, 60% kayak gue ya kan. Ntar dulu, ada pesawat lewat boy. Kita biarkan pesawat lewat dulu, bentar. Soalnya gue ngerekam bukan di studio, jadi banyak suara bocor ya. Kita biarkan dulu pesawat lewat ya kan. Anjay, sambil memperpanjang durasi video gitu. Bunyi turbinnya menggiurkan sekali ya kan. Oh ya, buat lo yang pengen nonton membahas cara kerja mesin pesawat, gue juga ada, cuman gue lupa naruh linknya di mana ya. Udahlah, malas gue nyari ya. Tapi gue juga pernah bahas pesawat juga cuy, cara kerja mesin jetnya. Nah, oke, ini balik lagi ke topik. Kalau seandainya kapasitas maksimum lo baterai health ini udah 60-an persen kayak gue atau 50-an persen bahkan di bawahnya, ada kecacatan yang bakal lo amin. Contoh, ini kan masih 81% nih baterainya isinya. Coba lo pakai sampai 1%, bahkan sampai iPhone lo tuh mati gitu. Habis itu lo cas. Sometime handphone lo tuh bakal stuck logo mati, 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 nggak mau masuk menu. Sometime lo harus nungguin lama banget baru celeng masuk. Baru nyala HP lo dan baru terisi 2% atau 3%. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ngebahayain banget. Resiko iPhone itu stuck logo dan datanya hilang semua. Makanya gue bilang kalau kapasitas maksimum masih 70-an persen ke atas, itu yang lo alamin cuman boros aja. Tapi kalau udah kapasitas maksimumnya kayak gue ini 64% bahkan di bawahnya, itu resiko banget software handphone lo tuh bermasalah. Ada resiko ke situ sih, cuman kecil kemungkinannya, cuman ada resiko ke situ. Kan mayoritas orang kalau udah stuck logo lu bawa ke kang servis,
Oh yaudah coba di software dulu, padahal cuman ganti baterai ada aja ya kan. Nah kalau udah di software data udah hilang dong, udah pasti dong. Di backup juga belum ya kan, udah stuck logo, udah keburu stuck logo. Jadi intinya ribet dan banyak masalah. Jadi saran gue kalau udah kapasitas maksimumnya udah kayak gue ini udah 60-an% bahkan di bawahnya, cepat-cepat lo ganti baterai. Dan yaudah, gimana cara ngakalinnya dari kapasitas ini 64% jadi normal 100% lagi. Anjir. Sayangnya gue bukan video yang suka ngakalin hal-hal nggak jelas kayak gitu. Baterai itu murah ya, jadi nggak perlu diakalin by software. Kalau diakalin ya banyak sih orang ngakalin ya. Cuma menurut gue anjir kentang banget gitu ya. Oke lah kalau kayak True Tools lagi, kayak Truton begini ya. LCD yang KW-KW udah bisa di copy semua datanya. Jadi that's nothing problem juga kalau Truton lu tuh nyala, belum tentu LCD lu tuh ori ya kan. Dan hal yang lumrah juga terjadi kalau lu cek ya kesehatan baterainya tuh nggak ada servisnya, baterai health-nya 90%, 100%, itu juga bisa diakalin tanpa ganti baterai. But itu sangat-sangat beresiko sekali, tidak nyaman sekali untuk lu pakai kan, handphone tuh udah jelek ya kan. Dan apa susahnya ganti baterai boy. Oke. Jadi di video kali ini gue bakal ngajak lu buat berbacot sambil ganti baterai. Saran gue kalau lu, gue sedikit share juga ciri-ciri iPhone yang baterainya ini dimanipulasi ya, yang servisnya tapi nggak ganti baterai by software aja. Status servisnya tuh dihilangin, kapasitas baterai itu dibagusin gitu. Itu biasanya dipakai beberapa hari, paling lama ya beberapa minggu tergantung time on screen lu ya, berapa lama lu pakai HP. Biasanya dari kapasitas 100% atau 90% tiba-tiba beberapa minggu langsung jelek ke 80% kesehatan baterai. Habis itu jelek turun lagi ke 70%. Itu udah fix ya, dimanipulasi ya dari software. So itu gak jelas sih menurut gue. Mendingan lu ganti baterai lah udah. Kalau lu nemu iPhone yang begitu ya udah lu buru-buru ganti baterai aja demi kelangsungan hidup iPhone. Anjir bahasa gue tuh formalitas banget ya kan. Dan sekarang gue bakal ganti baterai. Ya, ganti baterai itu mudah banget, men. Lu tinggal matiin aja iPhone lu ya. Kalau buat peralatan tools itu tergantung ya. Kalau iPhone kayak gue ini nih, iPhone udah berbongkar-bongkar ya karena gue beli lebih murah daripada iPhone 7. Jadi ya dengan kondisi seperti inilah nih, gue kasih paham sedikit ya belakangnya. Tara tara tata tuh retak tuh. Tapi ya udahlah, namanya juga HP iPhone 8 lebih murah daripada iPhone 7, ya kan. Nah cara pertama matiin aja iPhone lo, habis itu udah buka ya buat bawahnya. Oh ya buat iPhone seri 7 up ke atas gitu, lu ada obeng tambahan yang berbeda, tidak hanya obeng plus minus aja yang harus lu tahu ya kan. Dan habis itu ini balik lagi sih, biasanya kalau iPhone tuh yang masih perawan parah panasin hangat-hangatin aja sikit-sikit ya kan, baru diangkat sikit-sikit. Tapi kalau udah yakin bekas berbongkar-bongkar kayak gini udah tinggal congkel baik lah ya. Nah, proses pencongkelannya juga lo harus tahu, nggak boleh asal satset. Nanti LCD lo kena. Nah, jadi ini kalau buat nyongkel LCD, ini lo bisa lihat nih ada tepiannya. Ini ada di mana nih ada list bezelnya sama list buat LCD-nya. Lo kalau masukin pencongkel atau apapun itu jangan terlalu dalam. Ya, begitulah. Sumpah ini konten gabut banget. Nah, habis itu udah tinggal buka ya lah, ya kan? Dan tinggal congkel baik. Nah kalau iPhone lu tuh masih sehat, belum pernah bongkaran kayak iPhone yang gue beli murah ini, itu biasanya masih banyak kaleng-kaleng di atas, kaleng di bawah ya kan. Ya tinggal buka aja baut-bautnya, habis itu buka fleksibelnya. Ya tarik fleksibel yang pertama, fleksibel baterai dulu, lu tarik. Ya gue yakin penonton gue udah pada tahu lah ya. Jadi ya udahlah nggak usah kepanjangan gitu bacotnya. Nah dan sekarang tinggal ganti baterai yang baru. Anjay. Jadi gini men, kalau seandainya iPhone itu baterai KW atau ori itu sebenarnya sebagus-bagusnya baterai adalah sebagus-bagusnya baterai yang original. Gue setuju parah. Tapi sebagus-bagusnya baterai adalah baterai yang baterai hotnya itu masih bagus. Kalau udah ada statusnya servis tapi ori, kita lihat dulu. Kalau baterainya original bawaan Apple dan statusnya servis, oke, masih bagus. Cuma lu lihat dulu kalau seandainya baterai status servisnya itu kesehatan baterai udah 60%, 50%, yang ada iPhone lu tuh bisa mokat. Saran gue diganti. Ya itu sama aja kayak lu make mesin mobil nih
yang masih ori-orian ya, belum dipretelin, belum di swab-swaban kayak anak-anak Kang Modip. Cuman mesin lo tuh udah nggak kerawat, udah ngobos ya. Ya saran gue masih sehatan mesin-mesin yang udah gantian ya kan, yang masih kinclong-kinclong. Itu balik lagi sih ke opini masing-masing. Cuman saran gue kalau lo mengidam-ngidamkan baterai original, ya beli yang langsung tempat resmi aja, ganti, emang agak mahal. Kalaupun baterai copotan, banyak sih jual baterai ori copotan Apple tuh juga bagus. Cuma saran gue kalau bisa lo beli yang ori copotan pun yang baterai health-nya itu masih di 80-an%. Kalau lo beli baterai ori copotan dan begitu lo pasang, lo lihat di kesehatan baterai itu tembus cuma di 70%, buat apa lo beli? Ya itu dipakai berbulan-bulan juga langsung chaos lagi tuh baterai. Dan sekarang kita langsung ganti baterainya aja. Anjay, ini sumpah video panjang banget, ganti baterai panjang banget ya kan. Gue bacot-bacot sekalian sharing-sharing pengalaman aja ya kan. Siapa tahu lo ada yang nggak hobi bongkar, denger bacotan gue jadi ada sedikit pengalaman tipis-tipis lah. Tapi buat lo yang udah sering bongkar, bacotan gue ini sebelum gue bacot, gue yakin lo udah pada tahu ya kan. Buat anak yang nggak ngoprek. Dan sekarang sudah nyala iPhone-nya. Kelebihan baterai iPhone kapasitasnya 100% itu real ya. Realnya itu misalnya di atas itu indikatornya sisa baterai 90%. Ini kayak gini, ini masih 100%. Ya kan, ini masih 100% tuh. Ini real ya kondisi ininya. Habis itu tiba-tiba lu pakai sisa 90%. Habis itu menurun lagi 80%, menurun lagi 70%. Sisa 69% menurunnya itu real sesuai dengan kapasitas Yamaha-nya. Cuman meskipun baterainya ori Apple, kalau seandainya itu kapasitas baterainya udah buluk ya, udah sampai keluar status servis, apalagi kesehatan BH-nya itu sekitar 60% kayak gue ini, itu udah nggak real. Misalnya kapasitasnya 100%, itu bukan 100% dari 1821 mAh ini, udah bukan gitu boy. Jadi misalnya kapasitasnya lu cas nih full 100%. Di baterai ininya lu udah ngecas full sampai 100%. Ini kapasitas 100% yang ada di sini dengan kondisi baterai ori yang udah status servis dengan BH-nya 60%, itu bukan 100%, bisa jadi itu cuma 50-an persen, bisa 60-an persen. Jadi lu bayangin, lu udah capek-capek ngecas ya, kadang lu tinggal tidur, besok lu pakai kerja, dengan kondisi baterai yang status servis itu 100% di sini bisa jadi tuh aslinya cuma 50-an persen aja full ya. Udah nggak bisa nampung daya terlalu banyak. Dan impact-nya apa? Ya bentar-bentar ngedrop. Oh ya, di sini gue kasih lihat deh. Waktu baterainya masih status servis kayak gini yang kondisi 60-an persen tadi ya BH-nya ya. Ini baterai ori ya, masih ori Apple. Nih. Gue bakal kasih lihat. Lalu gue masukin dulu passcode-nya, maklum lah ya. Banyak banget bokep soalnya. Handphone gue tuh bokep-bokep selebgram Indo tuh full semua boy. Ada semua gue. Ntar kalau lo mau gue bagiin linknya. Nah ini gue kasih lihat ya waktu pakai baterai ori Apple ini ya. Di sini lo bisa lihat ini jam 1 pagi ini udah gue screenshot ya. Jam 1 pagi ini kondisinya lo bisa lihat 100% boy. Kondisi jam 1:31 100% ini gue screenshot ya buat bukti ke lo. Nah ini gue pakai baterai ori Apple ya, pakai baterai ori Apple dengan kondisi servis. Dan you know what, gue coba nonton video nih, gue kasih lihat dulu deh nih. Nah ini 100% ya, ini gue screenshot juga dengan status servisnya ya, ini bukti screenshot. Nah dengan gue nonton video pakai baterai yang ini, yang tadinya 100% itu menjadi anjay 84% dari jam 1 pagi lewat 30 ya, 31 nih, jam 1 lewat 31 gue nonton video 10 menit aja. Jadi dari jam 1 lewat 31 ke jam 1 lewat 41 jadi 84%. Padahal tadinya 100%. Lu bayangin, gue nonton video YouTube hampir 20 menit aja udah turun hampir 20% ya. Dengan brightness yang rendah, nih gue screenshot juga. Ini brightness-nya rendah parah, ini bukti screenshot semua. Kalau seandainya gue nonton YouTube brightness-nya full gue buat, itu mungkin udah bukan 80%, mungkin udah 60%, 50% lebih cepat habis. Coba lu bayangin aja, baterai ori Apple satu servis aja, dari full 100% nonton video YouTube, cuman 10 menit hampir 20% turun. Itu gak bakal kepake men di kehidupan lu. Handphone daily ini gak bakal bisa.
Padahal chipset iPhone 8 ini masih powerful ya kan. Dan ya udah, ini cuman bukti aja gue kasih lihat ke lo bahwa kalau seandainya baterai kita udah servis, meskipun itu masih ori Apple baterainya, it's a fine selagi BH-nya itu masih 70%, 75, 78 ya gitu-gitulah. Jadi menurut gue itu masih fine. Cuman meskipun baterainya ori kayak gini ya, kalau udah BH-nya itu 60% ya, tadi udah gue kasih lihat kan screenshot ini, cuma dipakai nge-YouTubean aja. Gue pernah ngetes 100%, gue nge-YouTube abis itu sinyal nyalain. Itu yang lu lihat nih screenshotan ini pakai WiFi loh. Kalau sinyalnya nyala, nonton YouTube itu kayak durasi video 20 menit itu baterai udah merah ya, udah mau habis, udah ada indikator baterai lemah sisa 10%. Udah cepet banget lo, bayangin nonton video 20 menitnya udah mau habis baterai. Jadi seori-orinya Apple lebih baik lu ganti baterai yang BH-nya normal. Dan yaudah, mungkin sampai sini video bacot gue, anjir ngebacot gini udah 15 menit ya kan. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya.